Halo semuanya, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, masih bersama saya di info TKI Taiwan. Oke, gimana nih kabar teman-teman semuanya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk teman-teman yang masih proses menunggu job di PT Indonesia yang mau bekerja ke Taiwan, mudah-mudahan jobnya segera turun dan berangkat ke Taiwan. Oke guys, di edisi kali ini biasa saya membawa catatan lagi guys. Nah ini tadi itu saya habis telepon teman TKI kita ya. Jadi dia itu dulu sebelum ke Taiwan dia itu penonton setianya info.co guys. Jadi selama proses di PT itu katanya selalu melihat video-video dari info.co. Nah, setelah sampai di Taiwan dia ngabari saya, Mas saya udah nyampe di Taiwan gitu. Wah alhamdulillah nih, tanggal 15 kemarin 15 Agustus ini nyampe di Kaohsiung Taiwan. Jadi kabar ini masih hangat sekali guys. Tapi sebelum saya membahas tentang dia proses di Indonesia terus sampai kerja di Taiwan, saya mau jelaskan dulu ya bahwasanya channel ini, saya membuat channel ini murni khusus untuk mengabarkan atau memberi gambaran buat teman-teman yang mau proses ke Taiwan. Jadi ya seputar dunia TKI Taiwan. Jadi saya tidak ada kerjasama atau tidak ada hubungan sama PT-PT yang di Indonesia. Itu saya tidak ada kerjasama, ataupun sama agen-agen yang di Taiwan saya juga tidak ada kerjasama. Jadi buat teman-teman yang misalkan bertanya di kolom komentar ya, yang bertanya di kolom komentar misalkan, Mas ada job enggak, misalkan begitu, terus Mas pengen proses ke Taiwan caranya gimana, terus di PT mana lah, itu saya tidak bisa menjawab ya, maksudnya tidak bisa menjawab PT-nya di mana atau menyebutkan salah satu PT yang itu di mana, itu nggak bisa, soalnya saya tidak ada kerjasama sama PT-PT yang di Indonesia. Dan setiap PT itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi misalkan ada yang tanya masalah ada job nggak Mas, lah itu pasti saya sarankan silahkan bertanya di PT di mana teman-teman itu berada ya, di seluruh Indonesia kan ada ya PT-PT. Jadi silahkan teman datang ke PT di kota masing-masing dan proses. Jadi saya nggak bisa menunjukkan PT ini bagus, PT itu bagus, nggak bisa, soalnya saya nggak ada kerjasama. Murni ya, murni video-video dari saya ini hanya untuk memberi gambaran. Jadi memberi gambaran buat teman-teman yang mau proses ke Taiwan itu caranya begini, syaratnya begini ya. Itu yang udah sampai di Taiwan kan, makanya saya buat video gitu ya teman-teman semuanya. Oke, ini adalah teman kita ya, teman kita yang udah sampai di Taiwan tanggal 15 kemarin. Itu jobnya itu dia job peleburan aluminium guys. Jadi pabrik peleburan aluminium ya. Nah terus dia itu prosesnya di PT Indonesia itu kemarin hanya butuh waktu sekitar 1,5 bulan guys. Jadi mulai dari daftar ya itu hanya memerlukan 1,5 bulan itu terus berangkat ke Taiwan. Dan itu proses biasa loh, maksudnya nggak calling visa loh. Kenapa bisa begitu? Lah itu ada beberapa faktor ya. Mungkin yang pertama itu memang pabrik yang di Taiwan itu memang sangat butuh tenaga kerja. Nah itu terutama yang sudah berpengalaman tentang dunia
kerja baik di logam ya, khususnya aluminium ya. Ini soalnya teman kita ini udah punya pengalaman selama beberapa tahun kerja di peleburan baja, yaitu di daerah Serang, Banten. Jadi sebelum ke Taiwan itu dia udah bekerja di peleburan baja beberapa tahun, jadi udah mahir lah dalam dunia peleburan ya. Makanya begitu daftar ke PT terus ditawari job ini, job peleburan aluminium ini, langsung diambil dan nggak perlu proses lama guys. Jadi hanya sekitar 1,5 bulan langsung terbang. Ini cepet banget ya, termasuknya cepet lah. Itu yang teman-teman kita itu ada yang berapa, 6 bulan 7 bulan itu aja kadang baru dapat job lah. Ini dapat jobnya sekitar 1,5 bulan guys. Nah, PT-nya di mana? PT-nya di daerah Tangerang ya. Tapi Tangerangnya di daerah mana dan PT apa saya juga tidak tahu. Biarpun saya tahu, saya juga tidak akan ungkapkan ya. Itu adalah bukan wilayah saya untuk mengatakan begitu. Soalnya apa? Saya juga tidak ada kerjasama dengan PT-PT yang ada di Indonesia. Jadi kemarin itu saya tanya masalah biaya ya. Biayanya itu sekitar 60 juta guys. Nah 60 juta itu bayar di PT ya, 60 juta itu tapi belum termasuk paspor sama medical sendiri. Paspor sama medical itu kan 2 kali ya, terus sama ngurus surat-surat itu beda. Jadi hanya di PT itu hanya murni buat bayar PT aja. Selepas itu masalah paspor sama medical itu sendiri. Kalau di total ya mungkin sekitar 60 kurang lebih, paspor, medical sama mundar mandir itu ya 5 juta habis ya kayaknya. Jadi ya sekitar 65 kali lah ya. Taruh 65 juta gitulah. Nah setelah sampai di Taiwan nih ya, setelah terbang kemarin kan terbang tanggal 14, nyampe di sini tanggal 14 malam. 14 malam terus katanya dicarikan penginapan sama izinnya itu di hotel. Terus paginya medical. Nah, siangnya langsung kerja, berarti tanggal 15 ya. Nah, langsung kerja di pabriknya itu, yaitu di daerah Kaohsiung sini guys. Nah itu saya tanya potongannya itu selama 9 bulan. Nah 9 bulan kali 7.700. Nah 9 bulan kali 7.700 NT itu kalau di jumlah sekitar 69.300 guys. Jadi per bulannya itu 7.700 selama 9 bulan. Kalau di total sekitar 69.300. Itu kalau dirupiahkan kira-kira kalau kurs 500 berapa ya? 34.500. Kira-kira segitu ya. Kalau kurs 500, kita ambil kurs 500 saja ya. Sekitar 34.500. Nah, 34.500 terus ditambah tadi biaya di PT itu 60 juta, berarti sekitar totalnya ya, globalnya itu sekitar 94.500 guys. 94.500. Tapi kalau sama paspor, medical sama mundar mandirnya ya taruh 100 juta gitu aja lah ya. Di global 100 juta gitu aja. Sama buat itu tadi paspor sama medical itu. Nah, ini info terbaru guys. Ini dia kan bulan Agustus ini tanggal 15 itu peleburan
peleburan aluminium. Nah, itu kalau di global habis 100 juta. Nah, gimana buat teman-teman yang misalkan masih proses di Indonesia, kira-kira habis berapa nanti? Silahkan yang misalkan menonton ini silahkan komen di kolom komentar ya. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Nah, terus fasilitasnya itu dapat mes gratis, guys. Mesnya itu gratis ya. Nah, sama apa tuh namanya? Mes gratis, tapi listriknya bayar. Nah, listriknya itu bayar sendiri, tapi paling listrik berapa ya? Kalau tidak ada perabot paling sih antara berapa? 200 sampai 300 ya. Paling segitulah per bulan ya. Nah, terus juga dapat masalah makan. Tadi saya lupa tanya ya, masalah makan itu dapat apa enggak, aku lupa tanya. Tapi yang jelas bosnya ini baik, guys. Bosnya ini baik sekali ya. Jadi anak bosnya itu pas baru datang tanggal 15 itu kan kerja katanya ya. Jadi habis medical langsung ke pabrik terus kerja lah. Pas kerja itu disamperi sama anak bosnya, cewek lah. Itu katanya suruh ninggalin dulu kerjanya, ayo kita belanja dulu buat perabot kamu gitu katanya lah. Terus ya beli semacam kayak kipas angin, kasur, bantal, guling, terus perabot yang lain itu katanya tuh habis 2.500, guys. Tapi itu nggak dipotong, itu yang beliin anaknya bosnya. Itu berarti kan bosnya baik bener ya, diperhatikan gitu loh. Soalnya gini ya, di pabrik peleburan aluminium ini katanya orang Indonesia cuman dia sendiri, lainnya itu orang Vietnam sama Filipina. Jadi berhubung dia sendiri ya, mungkin diperhatikan sama bosnya ya. Itu mungkin menjadi salah satu faktor juga bisa ya. Soalnya kalau banyak orang mungkin malah nggak diperhatikan, tapi kalau cuman sendiri gitu biasanya diperhatikan. Nah, terus menginjak jam kerja ini, guys. Nah, ini jam kerjanya ini termasuk unik nih ya. Jam kerjanya itu masuknya itu jam 7. Nah, tapi jam 7 sampai jam 8 itu dihitung lembur. Dihitung lembur 1 jam. Nah, itu dibayarnya setiap hari Sabtu. Lah, berhubung kemarin itu kan tanggal 15 baru kerja. Hari apa tuh? 15 itu hari Kamis ya. 16 Jumat. Iya. 15 itu kerja. Nah, terus tanggal 16 itu juga kerja lah. Tanggal 16 itu dia masuknya jam 7 ya. Jam 7 masuk sampai jam 8 itu dihitung lembur 1 jam. Nah, itu dibayarnya kemarin di hari Sabtu itu. Kalau jam 8 sampai jam 5 itu masuknya absen biasa lah, nanti gajian setiap bulan ya. Tapi kalau jam 7 sampai jam 8 ini langsung dibayar, tapi dibayarnya hari Sabtu. Itu kata bosnya begini, ini nanti kamu setiap hari masuk jam 7. Jadi jam 7 sampai jam 8 nanti kamu saya bayar langsung setiap hari Sabtu gitu. Lalu setiap Sabtu kamu harus wajib lembur gitu katanya. Lah kemarin ya, kemarin itu hari Sabtu ya, tanggal 17. Tanggal 17 kemarin. Nah, itu dia masuk juga. Masuk dari jam
8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, itu dibayar 1.640, guys. Itu lembur wajib katanya ya. Jadi setiap Sabtu itu nanti kamu, kata bosnya gini, kamu setiap Sabtu harus masuk lembur wajib. Itu seterusnya begitu, kata bosnya begitu. Nah, setiap hari Sabtu itu dapat makan sama dapat ya minum-minum es teh itulah. Nah, jadi gitu guys. Ini kalau menurut saya ya, menurut saya ini termasuk job yang rekomendasi sekali ya ini. Peleburan aluminium ini. Terus kemarin waktu kerja itu kan dia ngabarin saya, Mas saya udah kerja begitu. Wah, alhamdulillah. Terus dia moto kerjanya itu cuman apa tuh ya? Misalkan aluminium itu dilebur, dicetak, bikin sebuah benda begitulah. Di benda itu misalkan hasil cetakan itu ada kerak-keraknya begitu, itu cuman dibersihin pakai gerinda gitu aja. Jadi kerjanya sambil duduk, guys, nggak berdiri. Terus saya tanya, gimana, enak nggak kerjanya? Alhamdulillah enak, Mas, gitu. Oh, berarti ya syukurlah, itu rezeki kamu. Jadi kalau menurut saya ini rekomendasi, guys. Jadi apa ya, kerjanya santai, bosnya baik ya kan, mesnya gratis, tiap hari lembur 1 jam, ya 1 jam doang, jadi jam 7 sampai jam 8 itu termasuk lembur lah. Tapi setiap Sabtu lembur wajib, jam 8 sampai jam 5 sore itu dibayar 1.640. Nah, jadi gitu ya guys ya. Ini adalah info terbaru, termasuknya baru crash, guys, baru apa ya, tanggal 15, ini tanggal 18, berarti baru 3 hari. Nah, berarti kan termasuk baru ya. Jadi gitu teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang mau proses ke Taiwan ya. Jadi gambarannya tuh begini, oh ya ini saya dapat job begini, bayarnya sekian, potongannya sekian. Terus setelah misalkan menonton tayangan video saya, ini kan bisa buat gambaran, job ini bayarnya sekian, potongannya sekian, fasilitasnya ini gitu kan. Sedikit banyak mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi gitu ya teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, saya tidak ada kerjasama sama PT ataupun agent. Jadi buat teman-teman yang tanya job itu, terus terang saya tidak tahu ya. Silahkan teman-teman datang sendiri ke PT, bertanya langsung lah. Selebihnya itu keputusan ada di teman-teman semuanya. Jadi video ini hanya buat sedikit ngasih gambaran tentang TKI yang ada di Taiwan. Gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.